Shalom. Bagaimana keadaanmu siang hari ini? Siapa yang membuat hidupmu luar biasa? Apa buktinya? Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya persiapkan kebenaran firman Tuhan dan ternyata saya pun juga terkaget-kaget. Saudara, karena tema firman Tuhannya begini, mukjizatnya berada di dapur api, kayak gitu ya. Mukjizatnya berada di dapur api. Jadi kalau sudah di dapur api, kira-kira nyaman nggak? Enak nggak? Enggak. Jadi kalau hari ini Pak kayaknya masih nyaman keadaan saya, berarti belum terjadi mukjizatnya, saudara. Kasih tahu kanan kirimu, mukjizatmu di dapur api. Dari judulnya saja, wow gitu saudara. Kadang-kadang kita ini dibawa Tuhan, diizinkan Tuhan, dalam tanda petik dipaksa harus masuk dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Haleluya. Tapi sebelum masuk dapur api kadang-kadang kita udah cengeng, Tuhan cepat ubah Tuhan, cepat tolong Tuhan, cepat perbarui, cepat selesaikan. Kasih tahu kanan kirimu dalam dapur api. Haleluya. Mari kita lihat firman-Nya Daniel 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Haleluya. Pak rasanya udah panas Pak, rasanya udah nggak serak lagi Pak. Belum di dapur api. Oh. Tuhan mengasihi umat Tuhan di tempat ini. Saya membaca ayat genap, saudara membaca ayat ganjil. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. (18) baca sama-sama, 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan apa? Memuja dewa Tuanku dan tidak akan apa? Menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Latar belakang daripada ayat ini adalah ada anak-anak Tuhan ketika hidup di dalam pembuangan, iman mereka pun diuji, iman mereka pun ditantang dengan situasi kondisi yang ada. Seperti saudara hari ini, saudara beriman di dalam Yesus, saudara percaya kepada Yesus, perlu diuji. Haleluya. Nebukadnezar membuat patung dan semua orang yang ada di daerah ini saudara, di mana Sadrak, Mesak dan Abednego berada. Banyak orang tanya, Pak Danielnya di mana? Daniel ada di tempat lain saudara. Jadi ini lokasi yang terpisah dengan Daniel. Nah ketika mereka semua melihat patung itu, maka mereka semua sujud berlutut untuk menyembah patung itu. Sebab ancamannya kalau tidak menyembah patung Nebukadnezar, maka yang terjadi mereka semua akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi kita lihat 3 anak muda. Saya percaya 3 anak muda ini teman cool saudara. Kok tahu Pak Pendeta? Daniel pasal 2, ketika Daniel yang sedang mengalami persoalan saudara. Begini, ketika raja mendapatkan mimpi, lalu lupa sama sekali dengan mimpinya, maka dikumpulkanlah para cendekiawan, termasuk Daniel. Dan cendekiawan itu harus bisa memberitahukan dan mengartikan mimpi raja. Kalau tidak bisa, maka mereka akan dipenggal kepalanya, termasuk Daniel. Padahal Daniel ini cinta Tuhan, sayang Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu kayak kamu, haleluya. Tapi tetap menghadapi ujian dalam hidup. Haleluya. Ini pemain keyboardnya mana? Satu orang boleh naik ke depan? Satu orang. Ini khusus hari ini kita ibadah selesai jam 2. Ini semua siap? Saya enggak siap, kamu sendiri aja sampai selesai. Ya, ada pemain keyboardnya satu orang saja? Halo? Gini. Ini Andreas juga namanya. Andreas, ini Das. Saya tahu ini, Andreas itu manly, artinya gagah, tegap, dan tampan seperti yang kamu lihat. Di Ebro. Haleluya. Ini jarang-jarang khotbah di sini, nggak apa-apa ya, agak lama dikit ya. Di Ebro. Ayo bro. Nah,
penting ini. Walaupun kita ini cinta Tuhan, sayang Tuhan, dekat sama Tuhan, tetap saja dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi persoalan-persoalan. Tuhan tak pernah janji. Terus, tetapi selalu. Sampai sini dulu, saya mau tanya, langit kehidupanmu lagi biru atau lagi awan gelap? Biru atau awan gelap? Abu-abu Pak, campur-campur Pak. Yang biru sebentar lagi awan gelap. Yang awan gelap sebentar lagi biru. Karena Tuhan tak pernah janji langit kehidupan kita selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan. Nah, saya mau tanya, jalan kehidupanmu lagi rata, langsem, enak, atau berbukit-bukit, atau berkerikil, berkelok-kelok. Ketahuan dari wajahmu banyak pergumulan. Nih Bapak Ibu Saudara, Daniel pun diperhadapkan dengan situasi itu. Alkitab tidak pernah mengajar kita menyerahlah dengan keadaan. Tidak. Alkitab tidak pernah mengajar putuslah dengan putus asa, tidak ada. Hadapi setiap tantangan. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus akan lakukan perkara yang besar. Nah, Daniel pergi ke teman-teman kulnya. Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 2. Mereka berdoa, mereka menyembah, mereka memohon kepada Tuhan, mereka meminta kepada Tuhan. Mintalah maka kamu akan, carilah maka kamu akan, ketoklah maka pintu akan. Kalau belum dibuka, belum dibuka, belum dibuka. Kasih tahu kanan kiri, tumben sadar kau. Dobra ini nggak ada kerajaan Allah preman kayak begini. Terus sampai akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego, nama Ibraninya Hanaya, Misael, dan Azaria, dengan Daniel menerima jawaban Tuhan. Itu pasal 2. Tapi kehidupan harus terus berjalan. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang disayang Tuhan. Dan saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan. Pernah mengalami mukjizat Tuhan. Pernah mengalami berkat Tuhan. Mau selesai atau mau terus berkatnya? Mukjizatnya mau selesai atau mau terus? Kasih tahu kan pantesan ada masalah dalam hidupmu. Nih Bapak Ibu Saudara. Masuk Daniel 3, sekarang gantian Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan tantangan imannya. Mudah bagi Sadrak, Mesak, Abednego menekuk lututnya, lalu dia selamat, tidak akan dilemparkan ke dalam dapur api. Memang mudah bagi Sadrak, Mesak, Abednego untuk menekuk lututnya, tapi dia tahu kalau dia sampai menekuk lututnya dan menyembah patung Nebukadnezar, maka ada konsekuensi. Nah ini yang penting buat kita, saudara. Waktu saya merenungkan ini begini, saudara. Kadang-kadang kita cari selamat untuk di dunia ini. Sebab kalau Sadrak, Mesak, Abednego sampai menekuk lutut, dia selamat dari dapur api yang menyala-nyala. Dia selamat dari hukuman Nebukadnezar. Tapi dia tidak akan selamat dari hukuman kekal. Dia akan kehilangan hukuman kekal. Saudara, saya mau tanya, saudara mau pilih berkat sementara atau berkat yang kekal? Berkat yang sementara atau berkat yang kekal? Kalau engkau memilih berkat yang kekal, jangan kompromi dengan dunia ini. Supaya selamat ekonomimu, engkau kompromi dengan dunia. Dan engkau akan kehilangan berkat kerajaan surgawi. Supaya sukses hidupmu di dunia ini, engkau kompromi dengan dunia. Tetapi kau akan kehilangan kesuksesan yang bersumber dari kerajaan Allah. No, Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak, Abednego tahu. Dia tidak mau kehilangan keselamatan yang dari surga. Oleh sebab itu dia berani menghadapi tantangan. Apa yang sedang diperhadapkan untuk tidak menyembah patung Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak tidak putus asa.
Sadrak Mesak memang Bapak Ibu Saudara seolah-olah dia ditangkap dan di depan banyak orang. Rasain loh, rasain. Tidak apa-apa. Yang penting engkau tetap dalam kebenaran. Setuju katakan amin. Yang penting engkau tetap hidup sesuai firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sampai akhirnya api itu dipanaskan 7 kali lipat. Karena membuat Nebukadnezar marah kalau sudah membaca ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi? Nah, ini yang sering kali kita kurang menyadari. Mukjizatnya pengen sebelum dapur api atau sesudah di dalam dapur api. Pengen mengalami mukjizat sebelum atau sesudah di dalam dapur api. Sebelum ya. Kasih tahu kalian pantesan gak ada mukjizat dalam hidupmu. Nih, kisah nyata ini perlu kita dalami. Yesus mengizinkan kadang-kadang kita ada di pinggir dapur api. Sudah panas Tuhan, udah gak sanggup lagi, udah gak kuat lagi. Tapi Tuhan tunggu sampai di dalam dapur api, baru kau mengalami mukjizat. Ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya, pertolongan Tuhan pasti terjadi. Pertolonganmu. Sesuaikan dulu dengan musiknya. Pertolonganmu begitu kau telah tak terus sini dulu, sampai sini dulu. Kadang-kadang Tuhan izinkan sampai kita betul-betul merendahkan hati, merasa tidak mampu kalau bukan Tuhan. Saudara, seperti pujian dan nanti juga dikatakan di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego diikat sampai tidak bisa apa-apa lagi. Haleluya. Bagaimana supaya mukjizat di dalam dapur api itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, ya, memilih untuk konsisten dengan kebenaran Allah. Penting sekali Bapak Ibu, konsisten dengan kebenaran Allah. Kalau saudara percaya pertolonganmu hanya dari Tuhan. Kalau saudara percaya engkau memegang teguh janji Tuhan. Kalau engkau percaya Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong hidupmu. Percayai dan konsisten dalam kebenaran firman Allah. Setuju katakan amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Walaupun harganya mahal. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ya, keselamatan yang Tuhan berikan seolah-olah kok belum tiba. Tidak apa-apa, tetap konsisten dengan kebenaran firman Allah. Mari kita baca Mazmur 26 ayat yang ketiga. 2-3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Pilihan kita, komitmen kita, konsistensi kita, hidup dalam kebenaranmu akan terlihat, akan teruji dengan berbagai badai yang Tuhan izinkan menerpa hidup kita. Termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Peristiwa Daniel 3 ini merupakan peristiwa ujian iman, pertunjukan iman. Demikian juga dengan dunia di mana kita hidup hari ini. Orang-orang dunia sedang melihat pertunjukan iman dalam hidup kita. Kompromi dengan dunia supaya selamat untuk dunia. Atau tetap konsisten dengan firman Allah dan mendapatkan berkat dan kesuksesan dari kerajaan surga. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya terjadi? Mari kita buka Mazmur 149 ayat yang keempat. Sadrak, Mesak, Abednego, supaya terjadi mukjizat di dapur api, memilih untuk berkenan di hadapan Allah daripada di hadapan dunia. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan berkenan umatnya, ia memahkotai apa? Orang-orang yang rendah hati dengan apa?
keselamatan. Pilih hati, jiwa, pikiran, perasaan, respon, perkataan, perbuatan kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Pak, sekalipun ancamannya hebat, ya. Pak, sekalipun tantangannya berat, kasih tahu kanan kirimu dengan mata melotot, ya. Gitu. Hari-hari ini ada masalah enggak? Hari-hari ini ada tantangan enggak? Saya tutup mata biar enggak tahu siapa yang jawab. Hari-hari ini ada pergumulan enggak? Mau berkat yang besar atau berkat yang kecil? Pantesan masalahmu besar-besar. Ini keputusan pribadi. Aku mau tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ada dampak dalam doa kita. Alkitab memberikan jaminan doa orang benar besar kuasanya. Tapi seringkali kita ingin menciderai, mengkamiri, dan membiarkan diri kita terpolusi dengan nilai-nilai dunia. Sadrak, Mesak, Abednego, enggak. Ya, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami akan tetap komitmen, kami akan tetap memilih keputusan kami, respon kami, reaksi kami, sikap kami, perkataan kami, perbuatan kami berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Yang ketiga. Bagaimana supaya terjadi musisat di dapur api? Mari kita baca Amsal 3 ayat yang kelima. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Pada pengertianmu sendiri percaya. Saudara percaya Tuhan yang pernah menolong dirimu, Tuhan juga yang akan menolong kau. Saudara percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupmu? Yes. Yang ketiga, memilih untuk tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Tapi Pak, dapur apinya udah panas, enggak ada urusan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, apapun keadaanmu tidak akan menghalangi Tuhan untuk mengubah. Satu kali saya juga diberkati, 1 detik pun Tuhan bisa mengubah hidup kita. Setuju, katakan amin. Wanita yang 12 tahun pendarahan begitu memegang jubah Yesus, nggak tahu kapan tiba-tiba berhenti itu langsung. Bartimius, aku percaya tiba-tiba bisa melihat. Yohanes pasal 9, orang buta yang cuci muka di kolam tiba-tiba ketika air plak tiba-tiba bisa lihat itu. 1 detik pun Tuhan bisa mengubah kita. Kalau kepercayaan kita kokoh, kepercayaan kita kuat, sekalipun masalah itu makin mendekat, makin mendera, saudara dikasih, percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Apalagi dengan situasi-situasi hari ini, dibutuhkan kepercayaan yang kuat, kepercayaan yang kokoh, dan kepercayaan ini bersumber dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui penyembahan, hubungan kita dengan komunitas. Kalau saudara orang yang goyah, kumpul sama orang yang goyah, keadaanmu makin, itu yang ngomong pengalaman, kasih tahu. Tapi kalau engkau lagi ragu-ragu, kumpul dengan orang-orang yang kokoh imannya. Seperti Daniel. Dia udah ketemu raja, dia udah ketemu panglima perang. Daniel tahu dalam pasal 2, kalau kamu udah bisa memberitahukan dan mengartikan mimpinya, kamu akan seperti teman-temanmu yang lain, para cendekiawan, yang dipenggal kepalanya. Daniel pergi ke teman-temannya yang kokoh imannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel kuat sambil menantikan pertolongan Tuhan. Percaya. Ku percaya kau Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu.
Saya tidak akan pernah lupa dengan gereja ini. Karena disinilah saya menemukan pasangan hidup saya. Masa lajang saya seolah-olah sudah masuk dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Saya mau tanya jujur, kalau pria di usia sudah 40 tahun, kira-kira kesempatannya makin lebar atau makin kecil untuk menikah? Makin lebar itu yang cari duda itu. Ini masih single, perjaka ting-ting ini. Ya kan? Saya menikah itu di usia 45 tahun 361 hari. Karena 4 hari lagi ulang tahun yang ke-46, saudara. Di tempat ini saya menemukan pasangan hidup. Di dalam dapur api Tuhan menolong saya. Pasti. Walaupun menurut orang Pak usia udah kepala 4. Padahal saya udah pelayanan kemana-mana, KKR kemana-mana dari ujung ke ujung bangsa ini, bangsa-bangsa. Saudara, kok belum ada Tuhan? Ya, enggak apa-apa. Nih, mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjut. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang terbaik. Halo, yang masih single ataupun jomblo sama saja itu satu fakultas. Yang terbaik masih ada di depanmu. Setuju katakan amin? Ini kameramen sudah menikah belum nih? Pantesan dari tadi ketawa-ketawa kau. Saya yakin kesaksian saya menguatkan kamu itu. Haleluya. Lanjut. Kita buka Daniel 3 ayat 23 sampai dengan 25. Begitu saudara konsisten komitmen, begitu saudara percaya kepada Tuhan, begitu saudara tetap memilih berkenan di hadapan Allah. Saya baca 23 saudara, tetapi ketika orang itu yang Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat yang ke-24. 23. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, ayat 25, baca sama-sama. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kadang-kadang Tuhan izinkan kau ada di dalam dapur api. Untuk menunjukkan imanmu dan menunjukkan kepada dunia orang yang kau percayai, Allah yang kau imani, Allah yang dimana kau hidup berkenan kepadanya adalah Allah yang hidup. Setuju katakan amin. Saudara, tadi 3, sekarang 4. Kalau menurut rumus ekonomi, keadaan ekonomimu kayak gini, usahamu harusnya udah kolab, udah bangkrut, udah rontok, udah ambruk. Tapi kok aku lihat ada tangan yang lain. Setuju katakan amin. Yang menolong ekonomimu. Kalau aku lihat keluargamu, harusnya dengan masalah yang bertubi-tubi seperti ini, keluargamu udah rontok, rubuh, ambruk, apalagi nyungsep, apalagi pengalamanmu ngomong, ayo. Berantakan. Tapi aku lihat keluargamu makin kuat, makin kokoh, makin bersatu, makin bersehati. Ini karena Tuhan Yesus. Haleluya. Enggak mungkin. Kalau menurut hukum dunia enggak mungkin. Tapi yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kita percaya kepada Yesus. Dan yang lebih dahsyat lagi, ingat ini, ada 4. Harusnya 3, tapi ada 4. Artinya apa? Ada Tuhan dalam setiap eksistensi kehidupan orang percaya. Asal kita komitmen dengan kebenarannya, hidup dalam perkenanannya, percaya penuh kepada Dia. Haleluya. Ini pendeta khotbah atau marah-marah, terserah kau. Yang penting di dapur api engkau ketemu Tuhan.
Di dapur api ada Tuhan dalam hidupmu. Ada pertolongan Tuhan dalam. Katakan haleluya. Ini mukjizatnya di dapur api. Kira-kira nih orang jujur masuk surga. Masalahmu udah kayak dapur api belum? Halo, mukjizatmu sudah membawa kamu kayak di dapur api belum? Belum. Kasih tahu kanan kamu, sabar sampai dapur api. Nih, bahkan dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Oh, haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah biarkan apapun keadaanmu. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk turun tangan bersama dengan engkau dalam hidupmu. Dari 3 orang menjadi 4. Dan mengubah yang tidak mungkin. Harusnya terbakar rambut. Harusnya terbakar bajunya. Harusnya terbakar seluruh tubuhnya. Tapi begitu dilihat Nebukadnezar. Dan dia cium. Bau kebakaran pun tidak ada. Coba cium kanan kirimu, bau apa lo? Itulah mukjizat Tuhan. Siapa yang percaya di dalam dapur api, engkau akan menemukan Tuhan dan karyanya dan kuasa dan mukjizatnya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kurang 2 menit, gak apa-apa tambahin 20 menit ya. Haleluya. Kita lanjutkan sekarang Daniel 3 ayat 27. Pak, kenapa sih mesti sampai dapur api? Kenapa tidak sebelum dapur api, di pinggir dapur api, sebelum dipanaskan? No. Karena Allah mau pakai kita untuk menuntaskan amanat agung. Dicatat di dalam ayat ini, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang yang tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut dia, gitu aja ya. Rambut apa nih? Tidak mempan, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Artinya begini. Semakin dahsyat badai yang kau hadapi dalam hidupmu. Semakin hebat pergumulan yang mendera hidup kita. Justru disitulah semakin dahsyat kuasa Tuhan. Yang tidak bisa dibuat oleh siapapun. Katakan amin. Haleluya, terjadi dalam kehidupan. Tujuannya apa? Supaya orang tertentu tadi melihat mukjizat Allah dalam hidup kita. Kalau keluarga besarmu menolak karena imanmu di dalam Kristus. Kalau keluarga besarmu mengucilkan engkau karena kepercayaanmu di dalam Kristus. Kalau keluarga besarmu mencoret engkau dari silsilah keluarga karena imanmu di dalam Kristus. Justru masalah yang besar di mana engkau mengalami kuasa dan mukjizat Allah. Itu yang akan mereka lihat. Bahwa keputusanmu bersama Yesus tidak salah. Keputusanmu untuk menyembah Yesus tidak salah. Keputusanmu beribadah kepada Yesus tidak salah. Berikan tepuk tangan buat Yesus Kristus. Supaya mereka melihat. Kalau menurut kepercayaan kami di luar Kristus. Kalau menurut filosofi dunia yang kami yakini. Harusnya sudah terbakar habis. Tapi oleh karena kuasa dan mukjizat Tuhan yang dinyatakan. Tidak terjadi apa-apa. Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara. Salah satu cara untuk menuntaskan amanat agung. Tuhan membawa kita untuk bersaksi. Lewat apa? Ya ini pengalaman-pengalaman hidup. Kejadian-kejadian nyata dalam hidup kita. Sakit si pendeta, takut si pendeta, tapi percayalah. Tuhan tak pernah lalai. Tuhan tak pernah terlambat. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Menuntaskan amanat agung. Haleluya. Lewat masalahmu. Tuhan bisa ubah menjadi mukjizatnya. Sehingga menjadi saksi bagi orang lain. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala.